Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita duduk di sini supaya sifat-sifat kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saja belum cukup mendatangkan pertolongan Allah. Yang kita usahakan bukan saja amalan, tetapi sifat-sifat dalam. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala iman yang sempurna, iman yang merubah sifat-sifat dalam. Cirinya adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, maka hati bergetar. Kalau ada ancaman, maka yang pertama diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dijerat di dalam api. Maka beliau alaihissalam tidak berkata apa-apa mengenai Namrud, tetapi cukup Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan cukup bagiku Allah. Ketika sahabat-sahabat diancam orang kafir, maka mereka pun sama mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ada hajat apa-apa, yang teringat adalah Allah. Kalau ada keperluan apa-apa, yang teringat adalah Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif, maka beliau tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak khawatir akan marahnya daripada orang-orang Taif pada waktu itu. Sampai di dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, asalkan engkau tidak marah. Jadi Rasulullah tidak khawatir marahnya daripada orang-orang Taif, walaupun mereka berbuat zalim kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, maka ada seseorang yang ketika dia melihat kebun, maka dia terucap kalimat Masya Allah. Ini artinya iman. Jadi kalau iman ada di hati, maka selalu mengucap Allah, selalu memuji Allah, selalu membesar-besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan ini adalah iman yang merubah daripada sifat hati kita, iman yang menguatkan daripada hati kita. Bagaimana caranya? Caranya istiqomah di dalam usaha iman, istiqomah di dalam dakwah. Wastaqim kama umirta. Jangan ikuti kemauan-kemauan mereka. Istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di dalam dakwah, dakwah terus sampai mati di dalam dakwah. Rasulullah SAW dalam sakaratul maut juga masih dakwah. Jadi maksudnya apa? Supaya kita tidak terkesan dengan suasana, tidak terkesan dengan keadaan. Disenangi oleh orang dakwah, dibenci oleh orang dakwah, susah dakwah, senang dakwah, sedih dakwah, gembira dakwah. Nah, ini penting. Bagaimana setiap hari kita memikirkan dakwah,
Karena dengan dakwah ini maka iman kita ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantung daripada dakwah atau inti daripada dakwah ini adalah bagaimana dikeluarkan jemaah-jemaah dakwah. Dalam surat Yasin kita mengetahui bagaimana ada jemaah sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dihantar. Ini penting pengeluaran daripada jamaah dakwah, karena ruh daripada dunia ini agama, dan ruh daripada agama adalah dakwah, dan ruh daripada dakwah adalah dikeluarkannya jemaah. Ruh daripada dunia adalah agama. Kalau tidak ada agama, maka dunia ini akan seperti jasad dan faruh, sehingga membusuk. Ruh daripada agama adalah dakwah. Ruh daripada dakwah adalah pengeluaran daripada jemaah dakwah. Ini pesan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana jemaah Usama diberangkatkan. Jadi ini pesan Nabi SAW. Bagaimana jemaah senantiasa dikeluarkan, jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Ruh daripada pengeluaran jemaah ini adanya musyawarah. Maka jemaah-jemaah yang diberangkatkan dengan musyawarah. Ruh daripada musyawarah ketaatan. Tidak ada musyawarah tanpa adanya ketaatan. Ruh daripada ketaatan adalah ikhlas. Nah, kita harus buat bergerak untuk iman, gerak untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita bergerak, maka akan terjadi pengalaman-pengalaman iman. Akan terjadi pengalaman-pengalaman yang aneh. Dilemparkan tongkat, maka ahli sihir berubah menjadi wali-wali. Ini karena ikut perintah Allah. Nabi Musa pun merasa takut di dalam hatinya. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, qulna la takhaf innaka antal a'la. Jadi ikut perintah Allah dengan menggunakan tongkat. Maka ketika tongkat dilemparkan, maka ahli sihir pun berubah. Terjadinya perubahan ini karena adanya ketaatan ikut perintah Allah. Kemudian pukul lautan dengan tongkat. Maka tongkat yang ringan itu telah memberikan perubahan sehingga lautan pun bisa terbelah. Telah memberikan perubahan dengan adanya ikut perintah Allah. Bukan masalah tongkatnya, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tongkat tadi. Ada masalah apa perintah Allah, ada masalah apa perintah Allah, maka iman kita ini akan naik. Apabila kita datang masalah kepada kita, maka kita bertanya, apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Maka iman ini akan naik. Maka doa Nabi, ya Allah, aku meminta iman yang merasuk ke dalam hati. Ya Allah, aku meminta iman yang merasuk ke dalam hati. Ya Allah, aku memohon iman seperti imannya Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku memohon iman seperti imannya Nabi Musa. Ya Allah, aku memohon iman seperti imannya para sahabat. Ya Allah, aku memohon iman seperti imannya kekasih-kekasih Allah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai saat ini kita azam bagaimana memperbaiki iman kita
dengan senantiasa meningkatkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala.